kamu paparkan apa yang keliru menurut kalian, apa yang salah menurut kalian, gitu. Nah, mereka harus berdua, nggak boleh sendiri, harus berdua. Pembenci-pembenci Bang Suma ini kan mereka merasa diri mereka itu Islam, Muslim katanya kan ya, mu'alaf, ada yang punya pondok pesantren ya. Maka mereka berdua lah yang harus menjelaskan di hadapan saya apa yang salah dari Bang Suma, kan gitu. Yang mana yang salah itu supaya tidak jadi kisruh. Nah, kalau menurut mereka ini yang salah misalnya tidak boleh menyamakan, ya silakan. Alasannya apa, kemudian dalilnya yang mana, kan gitu ya teman-teman. Supaya umat ini tidak dibingungkan. Ya, kalau Bang Suma memang salah, berarti salah. Tapi kalau mereka kemudian yang cuma usil karena sakit hati, karena apa ya, mungkin tidak mendapatkan tempat di mata umat atau di mata guru-guru kita, kan gitu. Karena kalau Bang Suma itu ada salah di dalam menjelaskan, lalu kenapa Bang Suma banyak diundang dari guru-guru besar kita, baik itu dari universitas swasta, universitas negeri, ya banyak Bang Suma diundang, alhamdulillah. Dari kampus ke kampus ternama misalnya seperti Universitas Hasanuddin, kemarin saya teleponan dan mungkin guru kita lagi nyimak, saya diundang untuk memberikan sesuatu yang mungkin positif bagi umat. Unismu saya dijadwalkan, kemudian insya Allah kalau saya tidak ada jadwal lain, kalau nggak salah tanggal 26 saya diundang di sana. Kemudian MCI Palu saya diundang. Bang Roma Irama sudah 3 kali saya diundang. Banyaklah pokoknya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang salah dari penyampaian saya, ya tidaklah mungkin kemudian Bang Suma itu diundang, gitu ya. Atau paling tidak Ustadz kita kan ada tuh di MUI yang senantiasa menonton Bang Suma menjelaskan menghadapi orang-orang kafir. Kalau ada yang keliru, ada yang salah, ya sudah pasti Ustadz kita nelpon, karena mereka tahu nomor kontak Bang Suma. Mereka diantaranya juga biasa komunikasi dengan Bang Suma, kan gitu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tak ada saya ditegur. Karena kan kalau misalnya hilaf harus ditegur, saudara kita itu harus ditegur, tapi dengan cara-cara yang baik, dengan adab. Bukan kita menceritakannya kemudian di komal, berkongko dengan orang-orang kafir yang menghina Rasulullah, menghina Allah, satu komal tertawa bersama-sama membahas Bang Suma yang notabene-nya ya setidaknya adalah yang bermanfaat dari teman-teman kita yang sudah mu'alaf, yang tadinya tidak menyembah Allah, begitu berdiskusi dengan kita, ya alhamdulillah beliau kemudian bersyahadat. Nah, sedangkan sejauh ini saya melihat dua orang ini belum pernah memberikan sesuatu yang punya arti dan punya makna untuk agama kita, tapi senantiasa selalu merusuk dari belakang, ya, ingin menghalang-halangi dakwah. Sehingga kemarin itu sempat saya membacakan kemudian kepada saudara-saudara Al-Quran surah Al-Mujadalah, ya, di ayat 14, bagaimana kemudian Allah menceritakan bahwa orang-orang munafik ingin kemudian memadamkan cahaya Allah, tetapi kemudian Allah tidak menginginkan itu terjadi. Bahkan Allah kemudian menyempurnakan cahayanya, kan gitu. Masya Allah teman-teman sekalian, di sini ada 2,6 mata di TikTok yang menonton, kemudian di YouTube juga. Ini baru 14 menit sudah 500 orang yang lebih yang nonton.
Alhamdulillah. Artinya banyak di antara kita ini kemudian yang penasaran, ingin tahu apa alasan dua manusia sempurna menurut hitungan mereka ini. Ya anggaplah mereka ini panitia surga kan ya teman-teman. Apa alasan mereka ini merasa terganggu dengan penyampaian Bang Suma gitu kan ya. Harus mereka bertanggungjawabkan itu. Jangan menggibah langsung di depan saya. Jelaskan di depan Bang Suma apa yang salah, apa yang keliru, dan yang benar itu seperti apa. Kan gitu. Terkait dengan penjelasan Bang Suma, itu kan uraiannya jelas tuh. Ada di TikTok, ada di YouTube. Kemudian efeknya belum ada yang Bang Suma sesatkan kan gitu ya. Malah yang ada sahabat-sahabat kita non muslim ya ramai untuk bersyahadat. Nah, kalau ada yang keliru di situ terus kemudian dua orang ini ingin memperbaikinya, makin bagus, makin sempurna berarti. Oleh karena itulah saya berharap setelah diskusi nanti tak ada lagi gibah, tak ada lagi cerita-cerita. Kan mereka mengaku orang baik, mereka mengaku orang benar, mereka mengaku bahwa diri mereka itu adalah orang yang ketika kita mengkritisi orang lain berarti kita merasa lebih hebat. Ketika kita kemudian tidak menerima pendapat orang lain berarti kita punya pendapat kita rasa lebih benar dari kita. Karena itulah saya mengajak teman-teman, alhamdulillah malam ini insya Allah kita rame ya. Kita datang ke tempat Akhi Billy, tempat netral kan ya, tempat netral. Karena dia yang minta di tempat netral, maka kita lihat apa alasan mereka gitu. Apa alasan dia kemudian sehingga mereka ini merasa apa? Merasa korban. Seakan-akan kelihatannya menganggap Bang Suma itu menyesatkan umat kan gitu ya. Karena itu ya saya ingin mereka berdua itu menjelaskan apa yang kemudian yang salah dari penjelasan Bang Suma gitu ya. Kita dengarkan mereka berdua. Jangan seorang. Saya nggak mau ngurusin orang-orang ini. Kemarin-kemarin kan saya katakan saya lebih mikirkan pembuangan kotoran pengunjung saya daripada mereka berdua. Gak ada urusan saya dengan orang-orang ini sebenarnya. Cuman merasa terganggu sudah sekian lama gitu ya. Makanya saya coba merespon biar umat itu melihat kalau misalnya Bang Suma memang betul-betul ada kesalahan, berarti guru-guru saya berartinya ya itu melakukan pembiaran sampai Bang Suma sudah lama tapi kok tidak ada teguran gitu. Kalau metode penyampaian ya memang guru saya banyak yang menyarankan anakku tolong seperti ini biar supaya lebih banyak yang tertarik mendengarkan materi-materi apologet. Kan gitu ya teman-teman sekalian. Tapi kalau selama ini ya belum ada sih yang menegur Bang Suma secara signifikan. Adanya sesuatu yang keliru yang Bang Suma sampaikan gitu ya. Padahal mereka nonton, mereka memberikan semangat selalu kepada Bang Suma. Tapi dua orang ini selalu aja mengatakan salah, mengatakan keliru, apa ya teman-teman. Padahal saya sedang berbicara dengan orang-orang kafir. Seibarat ketika saya menjelaskan sebuah pena kepada anak kecil, anak bayi yang tidak mengerti pena. Itu kan. Tapi orang ini melihat dari aspek luar dan mereka memandang bahwa penyampaian saya itu salah. Tanpa dia mengerti bahwasanya
yang saya sedang pertontonkan ini adalah bagaimana seorang Islam menjelaskan keislamannya, akidahnya di depan orang-orang kafir yang kemudian menjadikan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan itu sebagai kitabnya mereka dan melegalkan agama mereka diajarkan dengan berbagai macam cara. Nah, inilah yang kemudian yang tidak dipahami oleh saudara Palen dan juga Tristan. Juga bisa jadi mereka paham, tapi sengaja mungkin mau pansos kah, atau mungkin apa istilahnya itu ya, mencari perhatian kah, atau butuh kasih sayang kah, atau gimana? Nggak ngerti juga. Karena Bang Suma nggak ada urusan sama mereka. Bang Suma nggak pernah kemudian membahas mereka khusus ya. Maksudnya hari ini kita bahas si Palen, hari ini kita bahas si Tristan, itu nggak ada sejarahnya. Bahkan komal-komal yang saya masuki, ada ratusan komal, di antara semua komal tidak pernah ada tema yang bersentuhan dengan nama dua orang ini. Dan saya pun tidak pernah meminta kepada host atau pemilik komal untuk membuat tema menyinggung dua manusia tadi. Sekali lagi saya katakan, karena tidak penting. Mereka bukan siapa-siapa bagi Bang Suma. Mending saya berurusan dengan netizen, sahabat-sahabat saya yang selama ini mendukung metode dakwah penyampaian, kemudian metode dakwah kemudian Bang Suma gitu kan ya. Itu yang kedua. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua adalah saya melihat dua orang ini yang ada adalah hanya syarat dengan kebencian. Benci dengan Bang Suma, benci dengan API, Apologet Islam Indonesia. Jadi seakan-akan API ini, Apologet Islam Indonesia ini, yayasan yang betul-betul membakar diri mereka ya, sehingga mereka kepanasan. Mereka merasa terbakar. Terbakarnya itu kemudian membuat dia iri, cemburu, dengki, hasad, ya, termasuk ghibah dan seterusnya. Karena api membuat mereka panas sampai semua diurusin gitu. Kalau ada yang membenci Bang Suma atau membenci api, mereka jadikan itu sebagai makanan yang seakan-akan makanan yang paling terlezat lah yang pernah mereka makan. Saya juga heran teman-teman. Saya juga heran gitu loh. Kok bisa benci kepada Bang Suma dan benci kepada Apologet Islam Indonesia? Padahal kami tidak pernah kemudian menjadikan mereka itu sebagai lawan, tidak pernah menjadikan mereka itu sebagai musuh, tidak pernah menjadikan mereka itu sebagai saingan. Gak pernah. Karena memang tak layak untuk dimusuhi, tidak layak kemudian untuk dijadikan saingan. Karena ya sesuatu yang tak bernilai lah sebenarnya. Apalagi mereka mengatasnamakan Islam, kemudian bahkan mu'alaf kan ya, artinya orang yang masuk Islam. Nah, seharusnya mu'alaf itu konsentrasi belajar, bukan konsentrasi menilai orang, kemudian mengkritisi orang yang kemudian sedang mengajak orang lain menuju kepada Allah. Kan gitu. Bukan kayak gitu caranya. Mu'alaf itu harusnya disibukkan kemudian dengan belajar. Tapi ini malah enggak, sibuk dengan mencari kesalahan, kelemahan dan seterusnya. Ya kalau misalnya dia merasa lebih pintar, merasa lebih hebat, sejatinya ambil langkah, buka medan sendiri ya. Maksudnya tuh buka wadah sendiri,
Jadilah seorang apologet yang bisa memberikan manfaat kepada umat Islam. Nanti umat yang menilai, kan gitu, mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus diikutin, mana yang tidak. Kan gitu teman-teman. Kalau Bang Suma salah, ya netizen tinggalkan. Saya pun mungkin menjadi pengikut mereka kalau mereka kemudian ingin tarung dengan orang-orang kafir dalam aspek menyeru kepada kebenaran. Karena agama Nasrani, dalam hal ini Kristen yang ada, itu kan diajarkan untuk menyeru, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ajaklah semua bangsa menjadi muridku. Kan begitu teman-teman. Nah, sehingga kita umat Islam ini kan juga diperintahkan, ud'u ila sabili rabbika, kan ada perintah itu. Bahkan ada perintah kemudian ya sampaikan meskipun satu ayat. Kan gitu kan ya. Nah, harusnya kalau dia itu berpikir, dua orang ini berpikir bahwa Bang Suma salah, Bang Suma keliru, harusnya mereka itu menggantikan posisi Bang Suma. Iya kan? Dengan cara apa? Dengan cara ya memberikan metode, cara, solusi seperti apa supaya umat itu tidak keliru memahami. Tapi kan selama ini tidak ada kita lihat. Ya kan ya. Mereka ketika naik komal lebih banyak apa ya, kayak orang merepet gitulah. Kayak ibu-ibu yang lagi senang atau lagi gelisah atau lagi kalah arisan ndak naik-naik. Ya ribut tentang gas 3 kilogram. Kenapa enggak tarung gitu? Seperti Bang Suma kemudian ketika ada penghujat, Bang Suma hadir masuk di komal mereka menghadapi orang-orang ini yang menghujat Allah, menghujat Nabiullah, menghujat umat Islam, menghujat Al-Quran. Bang Suma hadir kemudian berdarah-darah di sana, dikmiut, kemudian dikik, dimaki. Kenapa mereka nggak melakukan hal itu? Kenapa justru teman-teman API yang kemudian melakukan itu, tapi mereka sibuk menceritai Bang Suma? Kan harusnya enggak kan? Sebagai seorang muslim, seperti uraian mereka kemarin ketika saya naik di komal mereka kan, itu kan dia, oh masa akhlak seorang muslim kayak gitu, kata dia kan, kata si Tristan. Heran dia, diperlakukan kayak gitu aja langsung heran. Katanya Islam, kok begitu akhlaknya kepada sesama muslim, gitu kan? Digituin sedikit aja langsung nangis, langsung mewek dia kan. Nah, bagaimana lah dengan Bang Suma ini yang hampir setiap hari mereka ceritain, ya kan? Hampir setiap saat diceritain. Coba. Nah, karena itulah kemudian di awal 2025 ini saya mau ngajak dua orang ini untuk satu komal, berbicara apa yang keliru menurut saudara. Paparan Bang Suma yang salah itu yang mana? Tolong yang benar itu seperti apa? Kan gitu. Gitu aja kok. Misalnya si Palen, ini yang salah penyampaian Bang Suma, yang salah itu gini. Di dalam kitab Ibrani seperti ini tertulis. Ya bacalah biar saya dengarkan, kan gitu. Supaya saya catat, supaya saya belajar, supaya hal yang salah itu saya tidak ulangi lagi besok. Kan gitu ya. Karena orang yang mengkritisi orang lain adalah orang yang pasti merasa dirinya lebih paham. Orang yang mengkritisi orang lain, orang yang merasa dirinya lebih berilmu. Kan gitu. Benar kan ya? Nah, sama seperti ketika kita menegur saudara kita Kristen. Kawan, di dalam Bibelmu itu begini tertulisnya, begini kata Yesus gini. Nah, itu artinya apa? Mereka
harus kita sampaikan secara berulang. Nah, saudara si Tristan ini merasa lebih pintar, merasa lebih memahami. Ya sudahlah, marilah kita diskusi. Saya ingin tahu yang benar itu seperti apa. Saya keliru menurut saudara. Yang benar itu kayak mana? Ini udah jam 9 lewat di Makassar, jam 8 lewat di Jakarta. Belum ada tanda-tanda. Si Tristan live nggak teman-teman? Kalau bisa biar saya ke sana. Ada nggak dia live? Biar saya ke komalnya dia. Ada si Tristan live, biar saya ke sana. Ada. Coba dicek dulu teman-teman. Dicek dulu teman-teman, ada si Tristan ini live, biar saya ke komalnya. Kalau misalnya Akhi Billy mungkin ada gangguan, hari apa ini? Ada kegiatan mungkin. Ya, biar saya ke tempatnya si Tristan. Ada Tristan live, biar saya ke ini. Ada. Dia live. Bukan, Tristan. Nggak ada ya. Padahal tadi siang teman-teman kirim potongan-potongan videonya, keluar-keluar mau jadi. Kok nggak ada? Di YouTube juga ini udah lebih 1000 orang nih teman menunggu. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak umat Islam yang ingin melihat keilmuan dari Tristan dan Valen. Masya Allah. Kita banyak penasaran dengan kehebatan saudara siapa? Saudara Tristan dan Valen ini. Saya pun penasaran gitu ya. Saya penasaran dengan dua master ini. Kalau mereka berbicara, buka kamera, menjelaskan, ya hebat sih. Tapi kadang saya garuk kepala karena saya tidak paham apa yang mereka ngomong. Saya nggak paham mereka ngomong apa, membahas apa gitu. Nah, kita nunggu berapa menit lagi, kita tunggu. Teman ini sudah lewat, ini mengganggu jadwal saya. Jadwal saya ini harusnya sudah ada di Kian Santang, atau salah satunya di Bang Arif. Sudah menunggu Oten di sana. Kita nunggu berapa menit? Tunggu berapa menit teman-teman? Yang di YouTube noise ya? Kok bisa? YouTube mengatakan noise. Suara apa? Kita tunggu 15 menit. Oke. Ada yang mengatakan 5 menit, ada 3 menit. Ada pula yang mengatakan 30, 5. Kita ambil tengahnya ya. Terlalu lama kita celoteh di sini. Saya cuma ingin menjajal pengetahuan mereka. Itu aja sih. Bukan mau perang-perangan, enggak. Saya cuma mau menjajal kemampuan teman-teman kita ini yang hebat ini. Itu aja. Mereka ini kan orang hebat, orang yang ilmunya luar biasa kan ya. Masya Allah. Nah, saya ingin tahu yang benar, yang salah yang mana, dan yang benar ini yang mana gitu. Itu aja sih. Kalau
yang salah yang pernah saya lakukan benar-benar salah, ya sudah. Berarti saya harus sedikit demi sedikit untuk belajar. Kan gitu. Tunggu ya teman-teman. Sabar ya. Sabar. Ada Dinda Kores di bawah. Oh, banyak permintaan. Tunggu. Ada Bang Handi. Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Jangan di sini Tristan. Jangan di tempat saya Tristan. Kita di tempat netral. Jangan sampai nanti kamu framing leher saudara dicekik di sini. Kontak Saya telepon saudara. Saya telepon Billy dulu. Saya tuh Ya. dulu suruh buka ya. Iya. Siapa aja di bawah ini? Ada Tristan di bawah minta permintaan. Jangan di sini, kawan. Di tempat netral. Di sini nanti kamu merasa dizolimi. Nanti hidupmu jadi bengkok. Kamu perdalam aja ilmumu, tunggu saya datang. Di sana Assalamualaikum, Bang Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak terlihat di tempatku ya? Gelap mungkin Bang, kan rame. Enggak loh. Oh iya, sudah nampak. Bang, Iya, gimana? jadi Bang. jadi begini Bang, pernah kemarin di Komalnya Valen, ya kan? Saya kan jarang lewat di situ. Udah menggibahin Abang. Pening saya ada si Petu, ada siapa, kan begitu kan? Terus kemudian saya naik. Begitu saya naik, dibilanglah abang kredit mobil di Makassar dekat rumah. Entah apa macam perempuan. Gelisah aku dengarnya, ya kan? Naik aku. Sampai di atas aku naik. Mungkin ada yang nonton nggak kemarin tuh? Sampai di atas. Izin host, assalamualaikum. Aku cuma mau bicara sama si Petu itu aja, aku bilang. Petu itu yang dulu buka Komal Karya Bangunan. Abdul Rahim. Iya, orang sini. Orang Toraja. Iya. Dialah bilang. Woi, buka mic kau. Kau lagi halangan apalagi apa kau nih, macam perempuan kau. Buka mic kau. Udah. Jadi begitu sampai di atas saya nggak ada yang bicara. Hostnya juga nggak bicara, semuanya nggak ada yang bicara, pada diam. Padahal saya nggak ribut-ribut. Host izin, cuma mau bicara ini aja. Kau macam perempuan, kalau kau nggak senang, kau datangin orangnya. Jangan dibilangnya di bawah di penyembah Juma lah apa dibilangkan. Kau host. Jadi sampai di atas diam. Nah ketika saya turun baru ada Oten. Tadi ada blender ya? Mana dia? Jadi kan Bang, seperti juga yang pernah Bang sampaikan dulu timnya Tristan, ya kan? Timnya Tristan. Ketika mereka makin digubris, mereka makin terkenal Bang. Nah, jadi selama ini ada grup-grup mereka tuh kan Equalizer dulu sama lah. Ketika saya nggak gubris Bang, ya, mereka sudah mulai senyap, bosan. Bosannya satu persatu hilang Bang. Hilang satu persatu karena apa? Penontonnya setiap hari buka Komal penonton 5, 6, bosan. Lama-lama hilang Bang. Jadi mereka ini sekarang sudah mulai redup, memang mau cari pansos Bang. Emang begitulah. Didatangin, semakin kita peduli makin mereka enak gitu loh Bang. Jadi memang harus didiamkan karena kemarin saya udah sampaikan kepada netizen, begitu saya naik, netizen, lihat kan
Begitu saya naik, diam di atas kan. Nah, kalau sudah seperti ini, masihkah kalian mau nonton mereka? Ingat ya, Islam itu cerdas. Mereka hanya ingin mencari pansos, mencari viewer. Semakin kalian tonton, semakin mereka buat kerusuhan, semakin banyak penonton. Memang begitulah. Itulah mau mereka. Jadi kepada netizen, Islam cerdas. Kalau kalian nggak blokir, jangan sampai kalian sama seperti Oten. Bodoh karena Kristus, bodoh karena orang ini. Itu aja. Cuma itu aja. Alhamdulillah banyak yang blokir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah banyak yang blokir, Bang. Banyak yang blokir, mereka jadi sepi gitu loh, Bang. Saran saya sih, Bang. Ini ada sedikit juga nih, ada sedikit juga nih Bang Suma nih. Maaf ya. Kan Bang Suma juga udah bilang kan, udahlah Dek, diamin aja. Oke, saya diamin gitu kan. Nggak taunya gini loh. Ini kan orang kan terus selalu membahas tentang Bang Suma sampai perihal masalah ini loh, sampai saya mau upload lagi ulang tentang dia klarifikasi atau sama Bang Zuma waktu tabayun tentang masalah wudhu dan baptis. Itu masih diangkat. Menurut saya kan lucu, sesuatu hal yang sudah selesai tapi masih diangkat. Bahkan dia bawa-bawa ke MUI. Ini fakta loh, boleh tanya. Mungkin Blender juga pernah dengar tuh. Diangkat lagi ke MUI. Ya kan? Nah, kebetulan ada orang MUI nih, Bang. Ini fakta, ini saya nggak buat cerita. Bang Zuma juga kenal. Saya sebutin aja nggak apa-apa ya. Ustadz Kainama. Ustadz Kainama tuh telepon saya. Kalau perlu undang Ustadz Kainama datang ke sini. Bahkan dia mau menuntut si Umar. Katanya Umar selalu bawa-bawa MUI. Padahal di MUI itu tidak ada, gitu loh. Dia selalu bawa-bawa MUI, padahal sampai gini. Sekarang saya tanya sama Ustadz Kainama. Enggak, emang benar sampai detik ini bahwa ada yang namanya teguran untuk Bang Zuma? Tidak ada, Dek. Tidak ada. Teguran-teguran itu yang dulu itu memang pernah diadukan, gitu loh. Tapi sekarang kan sudah selesai, sudah diklarifikasi, ya sudah gitu. Kenapa harus diangkat lagi? Ini apa? Maksudnya bentuk penyerangannya apa? Sampai saya tanya loh sama Umar, lu bentuk penyerangannya apa, Mar? Oh, sorry, Valen, maaf. Bang Umar, Valen. Salah. Umar terlalu berharga, Valen aja, Cahyono. Iya, maaf. Oke. Dinda, nanti mungkin bisa kita lanjut. Kanda Peta Lempu, Dinda Yonatan Nandar, Handi Slembes, Bang Handi. Bang Beli sudah live. Saya harus segera ke sana. Boleh ya? Bunda, lanjutkan perjuangan. Siap. Orang-orang semacam itu pansos Iya. ya, dari zaman Jum aja kan dulu masalah Yahweh adalah Allah dipermasalahkan dari zaman Jum. Jadi mungkin sedikit saya sebelum Bunda turun. Lalu memang si sama si Tristan itu benalu. Oke. Iya, gimana? Kali sebelum Bunda turun, saya cuma berpesan di API ini. Ya, rekan-rekan di API bahwa api ini semakin lama semakin besar. Tantangan yang akan kita hadapi itu semakin berat juga. Ya, orang-orang yang tidak suka dengan api mereka akan framing. Nah, makanya saya harapkan kepada seluruh netizen yang ada di sini, khususnya kepada yang memaksa foto-foto Bang Suma atau apologet lagi yang dipamparkan itu jangan dibuat. Kenapa? Jangan sampai mereka menggunakan background fotonya Bang Suma itu, Bang Handi dan sebagainya, Blender dan sebagainya, Jonathan Nandar, itu dijadikan alat untuk menjelek-jelekkan Islam. Karena saya pernah mendengar bahwa Bang Suma itu hanya memperjuangkan adalah organisasinya. Mereka tidak sadar dengan ucapan-ucapan mereka seperti itu, bahwa organisasi ini memang adalah wadahnya sekelompok orang, tetapi mereka tidak sadari bahwa kita ini adalah mewakili umat muslim yang ada di seluruh dunia, baik termasuk kepada orang yang wabil khusus kepada orang yang selalu menghujat Islam. Ya, jadi saya harap sekali mudah-mudahan api ini semakin besar. Jadi tetap kita harus etika moralitas dalam kita komunikasi tetap kita harus jaga, karena orang-orang seperti yang di luar sana selalu menjelek-jelekan api itu hanya mau melihat api itu jatuh, khususnya Bang Suma.
Bang Suma itu bukan lagi sekarang Bang Suma yang seperti dulu, ya, yang orang kenal seperti dulu. Tapi Bang Suma sekarang adalah milik umat, milik publik. Dia sudah selebriti Islam. Allahu Akbar. Jadi kita semua sama-sama menjaga dengan bahasa-bahasa yang santun dan sopan. Mungkin itu yang saya perlu sampaikan selaku pengawas API ini, merupakan kewajiban saya ya untuk selalu mengingatkan. Oke, terima kasih banyak. Gurunda sehat selalu. Terima kasih Kanda, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan. Iya, Semakin gimana? dikor, semakin banyak anginnya. Lanjutkan perjuangan. Baik, Lanjut Kalau kita oke, kalau Bang Suma butuh informasi apa segala macam, saya siap ya Bang Suma. Saya di belakang Bang Suma. oke, sip. Makasih ya teman-teman. Kita nyebrang, kita tutup di sini, kita ke Bang Dili ya. Oke. Ya, subhanakallahumma Oke bihamdi teman-teman, dia mau ke asyhadu alla ilaha illa Komar anta Bang Billy. astaghfiruka wa Coba saya atubu cek ilaik. dulu ada yang mau buka Assalamualaikum belum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek dulu dia ke rendah dulu. Biar tutup dulu di sini, biar rungkatkan, nggak apa-apa.